Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salatu wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fa yattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Teman-teman semua, malam hari ini kita di pertemuan yang ketujuh dari pembacaan kitab Samahatul Islam, toleransi dalam Islam. Suatu tema yang kontekstual pada hari-hari ini, ya. Dan kita sudah jelaskan bahwa toleransi dalam Islam itu mempunyai landasan yang kuat, ya, di pertemuan-pertemuan yang lalu, baik secara teori dalam Al-Quran, perintah-perintah itu ada, ya, nilai-nilai ajaran toleransi itu ada. Lalu kemudian di hadis juga banyak. Selain itu juga mewujud dalam kehidupan sehari-hari, dalam sejarah kehidupan Nabi maupun para sahabat. Dan sudah dibahas juga secara lebih teknis bagaimana hak-hak dan kewajiban non-Muslim dalam norma hukum Islam, ya, itu hak-haknya apa saja, gitu ya. Kita sudah membahas itu secara detail di pertemuan-pertemuan yang lalu. Lalu kemudian setelah teori itu disampaikan, sejarah itu diceritakan, dikutip di sini, ternyata masih menyisakan, ya, beberapa persoalan, beberapa pertanyaan, atau mungkin hal-hal yang muskil ketika Islam itu mengklaim bahwa Islam adalah agama yang toleran. Kemudian ada banyak syubhat, ya, ada banyak hal-hal yang dianggap secara sekilas dilihat tidak selaras dengan toleransi dalam Islam itu, ya. Misalnya, kenapa Islam itu mengajarkan perang, ya. Kemarin sudah dibahas soal itu dan sudah ada jawabannya, ya. Dan masih banyak ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lain, ya, muskilat atau hal-hal yang dianggap secara sekilas kontradiktif dengan klaim bahwa Islam itu toleran. Nah, sekarang kita buka di halaman 142. 142. Di antara hal yang juga menjadi muskil, menjadi satu persoalan atau pertanyaan ketika Islam dianggap sebagai agama yang toleran, adalah kenapa Islam melakukan penaklukan-penaklukan, ya, dalam sejarahnya, ya. Kita buka di halaman 142, ya. Al-Mabhasus Tsani, pembahasan yang kedua, Al-Futuhat Al-Islamiyah, penaklukan-penaklukan dalam Islam. Innal futuhat al-islamiyah wa dhalikal insiyaj al-wasi'i fil ardi alladzi la mathilahu min qablu wa la min ba'du lam yakun masdaruhu tafawwuqu fil adadi awil uddati awil khibratil askariyati. Ya, jadi sebelum membahas isi dari kitab ini, saya kira kita perlu membaca merefer kembali sejarah, ya, bahwa Islam itu sampai dengan hari ini, bahkan Islam itu adalah agama dengan perkembangan yang tercepat, ya. Paham, ya? Islam itu agama dengan perkembangan yang paling cepat, ya. Islam itu tergolong agama yang paling baru di antara yang lain. Kalau dibandingkan dengan
Hindu misalnya, Hindu sudah ada lebih dulu daripada Islam. Buddha itu juga jauh lebih dulu daripada Islam. Kristen itu juga jauh lebih dulu ada sebelum Islam. Yahudi apalagi, Yahudi ada jauh sebelum Kristen. Banyak orang menyembah berhala juga lebih dulu. Orang menyembah patung, menyembah pohon juga ada lebih dulu. Islam ini ya relatif menjadi agama yang lahir paling akhir di antara agama-agama yang ada di dunia ini. Teman-teman bisa baca ya, itu sejarah agama dalam kehidupan manusia atau sejarah Tuhan dalam kehidupan manusia itu di bukunya Karen Armstrong. Judulnya The History of God, ya, sejarah Tuhan. Orang Amerika, tapi menulis cukup objektif lah. Gitu. The History of God ternyata sudah ribuan tahun yang lalu sejarah Tuhan dalam kehidupan manusia. Tapi Islam ini adalah relatif sebagai agama yang lahir belakangan, paling akhir. Tapi kita bisa lihat bahwa Islam itu adalah agama yang perkembangannya paling cepat dari zamannya Nabi sampai sekarang. Itu diperkirakan beberapa tahun, kalau tidak salah di 2050, penelitiannya Pew Research namanya, Islam itu di 2050 akan menjadi agama terbesar di dunia. Sekarang saja kalau Kristen, Protestan, dan Katolik dijadikan dua agama, Islam sudah lebih banyak. Dengan pemeluk hampir 2 miliar. Dulu terbanyak di Indonesia. Muslim terbanyak di Indonesia. Sekarang posisi Indonesia sudah tergeser oleh Pakistan. Pakistan sekarang menjadi negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia. Tapi beberapa tahun lagi itu posisi Pakistan juga diperkirakan akan tergeser oleh India. India akan jadi negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, meskipun Hindunya lebih banyak. Tapi intinya Islam itu adalah agama yang perkembangannya paling cepat sampai dengan sekarang, termasuk di negara-negara Eropa maupun di Amerika. Sekarang ini kita kalau ke Amerika, ke Eropa sudah nggak sulit menemukan masjid, gampang sekali. Bahkan banyak gereja, banyak bangunan sebelumnya adalah gereja, lalu kemudian sekarang menjadi masjid. Itu banyak di Eropa, di Amerika. Kenapa? Ya karena gereja mulai ditinggalkan orang, agama Kristen sudah mulai banyak ditinggalkan. Ini fenomena maksudnya, ini saya cerita fenomena ya, tanpa tendensi apa-apa. Tapi agama Kristen tuh mulai ditinggalkan oleh orang-orang di Barat. Eh, Gereja-gereja tuh sudah banyak sekali yang kosong, nggak ada lagi orang. Dan penduduk Eropa, dan sebenarnya banyak negara yang memang juga mengalami depopulisasi. Depopulisasi itu penduduknya sudah mulai berkurang sangat 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 drastis ya gitu. Karena orang-orang sudah tidak mau punya anak lagi. Nah, kenapa gereja banyak jadi masjid? Ya, salah satu faktornya karena tadi selain sepi, banyak gereja dijual. Selain itu, ketika mengubah fungsi gereja ke masjid itu lebih gampang. Karena izinnya sebelumnya adalah tempat ibadah. Karena itu ketika jadi tempat ibadah lagi itu lebih gampang. Dibandingkan membangun dari awal, kemudian mengurus izinnya sebagai tempat ibadah itu lebih sulit. Itu. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya hari-hari ini. Tapi sebenarnya Islam sebagai agama yang perkembangannya paling cepat ini tidak hanya terjadi hari ini saja. Dulu pun dari sejak awal sudah begitu. Ya. Kita di bukunya Karen Armstrong itu ya ada kalau nggak salah di buku yang apa namanya eh,
Muhammad prophet for our time. Ya. Muhammad itu adalah nabi yang paling tepat di masa kita sekarang. Di situ ditulis bahwa sejarah Islam itu sejarah yang apa namanya, yang gemilang karena diwarnai dengan banyak kisah sukses. Nabi Muhammad misalnya hanya dakwah dari nol, ya. Jazirah Arab tadinya menyembah berhala, Nabi Muhammad tuh hanya dalam waktu 23 tahun mampu mengubah Jazirah Arab. Tuh. Kalian 23 tahun dakwah berhasil ngajak dakwah satu orang, bisa nggak? Ya, belum tentu. Satu orang aja belum tentu bisa. Nabi Muhammad tuh dulu mengubah Jazirah Arab, mengubah satu kawasan. Gitu. Sukses. Nabi belum wafat, jumlah Muslim itu sudah lebih dari 124.000 orang. Ya. Bayangkan Nabi Nuh, ceritanya Nabi Nuh. 1.000 tahun pengikutnya berapa? Ya, 80 orang, cuma 80. Itu 1.000 tahun. Ya. Nabi Muhammad itu 23 tahun, 124.000. Dari nol itu ya. Lalu lihat kisahnya nabi-nabi yang lain, ya, itu juga banyak yang gagal. Ya bukan gagal sebenarnya, ya artinya ya menurut pandangan manusia lah, tidak baik, kan hidayah di tangan Allah. Ya. Tapi secara lahir apa namanya seperti itu. Nabi Lut misalnya, Nabi Nuh tadi, ya. Misalnya Nabi Musa, ya nabi-nabi yang lain lah, Soleh dan lain seterusnya. Termasuk Nabi Yahya misalnya, karena akhirnya kan dibunuh. Nabi Isa juga demikian misalnya. Dalam versinya orang Kristen kan Nabi Isa ini dibunuh. Seperti itu. Kisahnya sedih lah ya. Kisahnya itu pengorbanan ya. Kisah tangisan dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad itu sukses sebagai seorang dai. Dan itu kesuksesannya Nabi Muhammad itu tidak hanya berhenti di diri Nabi Muhammad, tapi juga pada diri para sahabat, para khulafaur rasyidun. Di zamannya Abu Bakar, kekuasaan Islam makin meluas karena dari Jazirah Arab sudah sampai ke Yordania. Sudah terjadi apa namanya? eh, Yarmuk waktu itu ya. Apalagi di masanya Umar, kemudian kekuatan atau kekuatan superpower yang ada pada hari hari itu, ya, yaitu Romawi dan Persia itu berhasil dikalahkan. Kalau hari ini misalnya ada negara baru didirikan misalnya di daerah mana misalnya, di daerah Maluku sana misalnya, nah, kalau terlalu besar, di desa, ya di satu desa lah baru didirikan, hanya dalam waktu beberapa tahun bisa mengalahkan Amerika dan Cina misalnya, dua negara superpower yang ada hari ini. Kebayang nggak? Dulu di masa itu sejarah seperti itu terjadi. Negara yang didirikan dari wilayah yang sangat kampungan di Mekah. Kan dulu jahiliyah, nggak ada apa-apanya, nggak dilirik orang, bukan siapa-siapa, nggak ada apa-apanya di situ. Dan negaranya panas, miskin, ya, dan seterusnya, terbelakang. Tapi hanya dalam waktu beberapa tahun mampu mengalahkan Imperium Romawi dan Persia. Itu nggak terbayangkan. Dan seterusnya. Itu adalah kisah yang gilang gemilang di apa namanya dalam sejarah Islam. Dan kemudian penyebarannya sangat cepat sekali, hanya dalam waktu 30 tahun di eranya Umayyah. 30 tahun bisa menguasai sepertiga bumi. Dari Eropa Timur sampai ke India. Berhasil ditaklukkan. Gitu.
Eropa Timur, di Spanyol, daerah. Dan kekuasaan itu tidak dalam waktu yang sebentar, tapi ratusan tahun ya, dari mulai zamannya Umayyah sampai ke apa terakhir? Dinasti apa? Hah? Terakhir apa? Utsmani dong. Turki Utsmani 1924 terakhir. Dan Turki Utsmani itu di masa keemasannya, kekuasaannya kan sampai ke apa namanya Austria, Hungaria, Albania, daerah mana lagi? Eh, Pokoknya daerah-daerah apa namanya Eropa sana ya, ke Bosnia, Serbia, dan seterusnya di negara-negara Balkan. Itu dihitung dari zamannya Umayyah sampai ke zamannya Utsmani itu sudah hampir 1.300 tahun. Masa yang sangat panjang sekali. Masa yang sangat panjang sekali. Dan membentang dari mulai Eropa, Afrika, sampai ke Asia. Itu, itu sejarah Islam. Nah, sejarah yang seperti ini itu akhirnya menimbulkan anggapan bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang, dengan perang. Islam itu tersebarnya dengan perang. Kenapa? Ya karena kekuasaannya terus meluas dan perkembangannya sangat cepat. Orang malas mikir faktornya apa Islam ini bisa diterima dengan sedemikian cepat. Orang malas mikir akhirnya, oh pasti dengan perang. Nggak mungkin dengan yang lain. Nah, seperti itu. Ini anggapan, ya. Ada anggapan seperti itu. Dan diyakini oleh banyak orang. Di luar maupun di Indonesia. Kalau lihat percakapan di medsos, sih banyak orang yang punya keyakinan semacam itu. Ya, padahal apa namanya? Padahal begini. Padahal ya banyak hal yang bisa dijelaskan. Yang pertama, apa namanya? Islam itu secara teori, secara hukum. Ini bicara hukum dulu. Yang pertama, sikap Islam ini clear. Islam nggak mungkin memaksa orang untuk masuk Islam dengan pedang. Itu nggak mungkin. Ada banyak ayat yang menegaskan tentang itu. Ada ayat la ikraha fiddin, ada ayat faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, ada ayat lakum dinukum waliyadin dan seterusnya. Tidak mungkin secara teori, secara hukum Islam itu kemudian Islam itu dipaksakan atau disebarkan dengan pedang, dengan paksaan, dengan kekerasan. Tidak mungkin. Apalagi banyak ayat yang lain yang isinya adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Enggak ada ayat ud'u ila sabili rabbika bisayfi misalnya. Enggak ada. Enggak ada ayat ud'u ila sabili rabbika bil pentungan kayak FPI enggak ada. Gitu. Enggak ada bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Gitu. Secara teori begitu. Dan lihat kehidupannya Nabi di Mekah 13 tahun, nggak pernah Nabi melakukan perang. 13 tahun di Mekah. Nabi itu dakwahnya cuma 23 tahun. Dan 13 tahun diantaranya di Mekah. Dan selama di Mekah Nabi nggak pernah perang. Gitu. Ya. Eh, Padahal kondisinya di apa namanya diskriminasi luar biasa ya. Itu. Dan kemudian ada banyak hal yang jelaskan itu. Misalnya Islam masuk ke Asia Tenggara, ke Indonesia, ke Malaysia, ke Brunei, ke Thailand, ke Filipina. Apakah ada catatan perang? Nggak ada. Masuk lewat perdagangan. Kebanyakan masuk lewat perdagangan. Dan dagangnya Islam ini beda dengan dagangnya penjajah dulu. Dagangnya penjajah itu seperti apa? VOC. VOC datang pedagang saja atau bawa militer? Militer. Dia mendarat di Maluku ya dulu
Maluku kan kaya rempah-rempah ya, ada Pulau Banda, isinya cengkeh, pala, dan seterusnya. Itu daerah yang dulu ditaklukkan oleh VOC. Dan VOC membawa militer. Tapi nggak ada sejarahnya pedagang-pedagang Islam maupun pedagang Persia itu, baik dari Arab maupun Persia, pedagang-pedagang itu membawa militer, nggak ada sejarah. Ya. Masuk atas dasar sukarela. Nggak ada yang, nggak ada sejarahnya Islam masuk ke Asia Tenggara melalui peperangan. Di Sulawesi Tengah, siapa tokoh yang terkenal menyebarkan Islam di sana? Sayyid Idrus Al-Jufri. Ya. Itu apakah beliau komandan perang? Artinya apa? Islam itu sukses disebarkan, diterima oleh masyarakat dalam sejarahnya bukan karena perang. Dan jangan pernah berpikir menyebarkan Islam dengan perang. Gak akan berhasil. Coba di mana sejarahnya Islam itu sukses dengan peperangan? Gak ada. Islam disebarkan dengan Islam itu menyebar ya karena ajarannya memang rasional, mudah diterima kebenarannya oleh akal. Sekarang kita lihat hari ini. Nggak usah dulu lah, dulu terlalu jauh. Saya tadi bicara soal bagaimana pertumbuhan Islam yang pesat di Eropa dan Amerika. Ada peperangan nggak di sana? Ada peperangan nggak di Eropa? Orang FPI datang dari Jakarta, kamu harus Islam. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang maksa untuk Islam. Tapi orang menerima sendiri Islam itu. Karena mudah dicerna, kebenaran Islam mudah dicerna. Di daerah-daerah yang terjadi perang malah Islam nggak bisa berkembang. Di daerah-daerah tertentu di Timur Tengah sekarang malah cenderung trennya adalah tingginya ateisme. Gitu. Orang semakin dipaksa, semakin nggak mau beragama. Gitu. Seperti itu. Orang itu dipaksa akan cenderung melawan. Nah, dulu bahkan ya, ketika terjadi perang salib, itu banyak pasukan salib itu yang masuk Islam melihat akhlaknya siapa namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, misalnya begitu. Lalu bagaimana dengan banyaknya peperangan yang terjadi dalam sejarah? Ya. Pertama kita harus lihat, saya sudah pernah ngutip di sini, tapi di pembahasan yang lalu. Kita nggak bisa menilai orang dulu dengan standar sekarang. Kenapa? Karena dulu yang namanya peperangan itu pernah menjadi satu hal yang tidak bisa dihindari. Contoh nggak usah jauh-jauh, perang dunia. Perang itu suatu hal yang tidak bisa dihindari pada masa itu. Seluruh dunia perang. Kalau diam saja kira-kira nasibnya gimana? Kita dulu misalnya di sini nggak perang melawan Belanda. Nasibnya kira-kira gimana? Ya sampai kapanpun pasti akan dijajah. Karena itu perang itu bukan perang itu adalah pilihan satu-satunya. Gitu. Nah zaman itu ketika masa-masa yang lalu ya, di zaman dinasti-dinasti itu memang perang itu adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari. Pilihannya itu hanya ditaklukkan atau menaklukkan. Seperti orang perang ya, di militer itu doktrinnya apa? Kill or to be killed. Ya. Membunuh atau dibunuh. Memang perang begitu. Gitu. Dulu juga begitu. Kita bisa lihat bagaimana dulu di masa-masa Umayyah, Abbasiyah, sampai eranya Utsmani itu negara-negara yang lemah itu selalu akan dicaplok oleh negara-negara yang kuat. Dulu Romawi itu juga ekspansi terus-terusan. Persia juga ekspansi terus-menerus. Dan Islam dianggap sebagai ancaman pada saat itu, sebagai kekuatan yang baru. Kalau Islam tidak melakukan penaklukan-penaklukan ya, pada masa itu, ya Islam yang akan diperangi pada saat itu. Ini nggak bisa.
Karena dan apa namanya dan begini, apakah Islamnya memang disebarkan lewat peperangan itu? Harus dipilah. Ini penting, teman-teman. Terus kita mungkin apa namanya lupa terhadap hal ini untuk memilah. Pertama, kita harus bedakan antara mana ekspansi politik dan mana penyebaran agama. Apa perbedaannya? Ekspansi politik dan penyebaran agama. Ekspansi politik itu misalnya beginilah. Eh, Dulu di zamannya Soeharto misalnya, Indonesia pengen menaklukkan Timur Timur sebagai wilayah Indonesia itu, atau ya wilayah Timur Timur lah. Itu lebih pada motif politik atau penyebaran agama? Politik itu. Nah, dulu juga begitu. Motifnya adalah motif ekspansi politik. Apakah ada sejarahnya ketika penaklukan terjadi kemudian warganya dipaksa untuk masuk Islam? Nggak ada. Nggak ada sejarahnya. Buktinya apa? Buktinya sampai hari ini di Arab, ya, di Mesir misalnya, tetap orang Kristennya masih banyak. Dari zaman sebelum Islam datang sampai Mesir dikuasai oleh Islam, sampai hari ini orang Kristen Koptiknya sampai sekarang masih banyak. Di Libanon hampir sepertiga masyarakatnya masih Kristen. Padahal itu wilayah dikuasai oleh Islam sudah berabad-abad. Di Suriah misalnya, ada banyak komunitas Kristen Yahudi, bahkan di dekatnya Masjid Umawi, pusat kekuasaannya Bani Umayyah dulu. Bahkan ada komunitas yang sangat tua sekali di sana, itu namanya Maklula. Daerah Maklula itu daerah komunitas Kristen yang asli masih menggunakan bahasa Aramaik, bahasa Aram, bahasa aslinya Nabi Isa, Injil. Jadi itu dibedakan bahwa pernah terjadi perang dalam sejarah, iya betul, itu fakta. Itu. Tapi apakah ada fakta yang menunjukkan bahwa pada saat penaklukan politik itu juga Islam dipaksakan kepada warga yang ditaklukkan? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ya. India ratusan tahun dikuasai oleh Islam. Penduduknya dari dulu sampai sekarang tetap mayoritas Hindu. Gitu. Sampai sekarang itu mayoritas Hindu. Dulu juga mayoritas Hindu. Penguasanya Muslim. Dinasti Mughal pada saat itu. Ya. Ya, misalnya. Itu menunjukkan bahwa kita harus membedakan mana sifatnya ekspansi politik dan mana penyebaran agama. Itu apa namanya? Untuk sedikit argumentasi bahwa Islam itu tidak disebarkan dengan paksaan di bawah pedang. Lalu kenapa dulu perang? Ya tadi, yang pertama memang mempertahankan diri. Zaman itu adalah zaman di mana peperangan itu adalah satu apa namanya satu gaya hidup politik, ya, satu tren yang menyebar di mana-mana pada saat itu. Memang trennya itu yang namanya penguasa itu harus berperang. Itu satu, mempertahankan diri, sehingga mau nggak mau harus mempertahankan diri. Yang kedua, menjaga stabilitas, karena eh, apa namanya, menjaga stabilitas itu misalnya begini, ada pemberontakan maka harus perang, gitu. Atau ada ancaman yang di depan mata, misalnya sudah kelihatan nih seperti apa namanya, negara-negara yang sekarang potensi perangnya tinggi lah, seperti Taiwan, Korea Utara. Korea Utara dengan Korea Selatan tuh potensi perang tinggi. Taiwan dengan Cina potensi perangnya tinggi. Nah, ketika ada ancaman-ancaman seperti itu, dulu para penguasa dulu itu apa namanya, melakukan langkah eh, preventif. Kalau dulu orang-orang orang berapa apa namanya,
Orang-orang militer tuh punya doktrin serang musuh sebelum keluar dari sarangnya. Menyerang musuh sebelum keluar dari sarang. Itu untuk jaga stabilitas. Jadi kalau ekspansi itu kenapa? Ya karena negara sebelah ini jadi ancaman. Karena itu ditaklukkan. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah untuk apa namanya? Memperjuangkan keadilan dan kebebasan atau kemerdekaan. Dulu wilayah-wilayah di sekitar Arab itu kan semuanya adalah wilayah jajahan. Misalnya yang sekarang jadi Yordania, dulunya adalah wilayah yang dijajah oleh Romawi. Gitu. Romawi ini kan jauh di Eropa, tapi menaklukkan wilayah Yordania pada saat itu, Palestina, Suriah, Lebanon, Irak, dan wilayah-wilayah yang lain yang ada di sekitar Jazirah Arab. Dan karena mereka ini adalah orang-orang yang dijajah, Islam datang untuk melakukan pembebasan, memberikan kesempatan bagi penduduknya untuk menentukan pilihannya sendiri, ya. Termasuk pilihan dalam agama. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, seperti itu. Ini sebenarnya di sini penulisnya menulis dengan sangat panjang lebar, ya, puluhan halaman. Tapi kira-kira eh, gambarannya seperti itu, ya. Misalnya di sini walakinnahum lam yakrahu ahadan ala tinakil Islam. Nggak pernah ada sejarahnya penguasa-penguasa muslim dalam penaklukan-penaklukannya itu memaksa satu orang pun untuk memeluk Islam. Kemarin sudah dikutip, ya, bahkan di eranya Utsmani, Sultan Salim yang pertama ketika punya wacana, punya rencana untuk memaksa orang harus memeluk Islam, orang non-muslim harus semuanya masuk Islam. Karena di Spanyol orang Islam dipaksa masuk Kristen, Sultan Salim ingin melakukan balasan. Orang Kristen di wilayah Islam harus masuk Islam. Tapi itu ditentang oleh muftinya waktu itu. Oleh Syekhul Islam. Jabatannya waktu itu namanya Syekhul Islam. Jadi nggak ada sejarahnya. Apalagi ya, Islam ini sudah yakin di Al-Quran bahwa kalau Allah mau, Allah bisa menjadikan manusia itu semuanya seagama, tapi tidak. Ada banyak kisah sebenarnya di sini juga, ya. Ketika Islam menaklukkan Syam, wilayah Syam, Mesir, dan seterusnya. Intinya adalah, ya, di sini di 146 Tuhul Islam. Laqad kanat hadhihi syu'ub taqasil zulma wal istibdad fi aswa iswarihi falamma ja'al Islam wajadu fihi muharraran lahum. Dulu bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh umat Islam itu dulunya adalah bangsa-bangsa yang terjajah, yang mengalami kezoliman dalam bentuk yang sangat buruk, dan kemudian ketika Islam datang, mereka ini diberikan kebebasan. Ketika diberi kebebasan, kemudian diberi keadilan, dijaga gereja-gereja mereka, kuil-kuil mereka, sinagog-sinagog mereka yang sampai hari ini masih ada, ya, gitu. Dan diberikan kebebasan untuk memilih agamanya. Siapa yang melihat kebenaran Islam, mau masuk Islam, ya disambut. Nggak mau Islam juga silahkan. Nggak pernah ada paksaan gitu. Dan penaklukan-penaklukan dalam Islam itu eh, bukan dalam rangka apapun, ya. Misalnya orientasinya untuk melakukan pembantaian, sama sekali tidak ada. Orientasinya untuk menguasai sumber daya alam, sama sekali nggak ada. Gitu. Makanya bisa dilihat, ya, bagaimana fakta-fakta bahwa perang dalam Islam itu korbannya sangat sedikit sekali. Bahkan, ya, Nabi itu dalam dalam peperangannya, Nabi ini hampir tidak pernah membunuh musuhnya.
Nabi hanya pernah membunuh hanya satu orang, yaitu Ubay bin Salul. Nah, Ubay bin Salul. Nah, dan bahkan Nabi itu dalam Islam ya, bahkan dalam sejarah Islam itu sebetulnya banyak wilayah yang ditaklukkan tanpa terjadi peperangan. Penting. Banyak apa? Wilayah yang ditaklukkan tanpa peperangan. Contoh misalnya ya Fathu Makkah itu. Fathu Makkah itu ketika penaklukan kota Mekah ada peperangan nggak? Hah? Nggak ada. Itu penaklukan Mekah itu nggak ada peperangan sama sekali. Nggak ada orang yang dibunuh, nggak ada peperangan, kontak senjata nggak ada. Karena memang sebisa mungkin Nabi pasti akan melakukan upaya-upaya damai gitu. Waktu Fathu Makkah itu orang sudah berteriak ya. Karena orang-orang ini puluhan tahun disiksa ya, oleh orang-orang Quraisy pada saat itu, orang sudah berpikir ketika menaklukkan Mekah itu adalah apa pikirannya? Membalas, balas dendam. Makanya orang teriak, hada yaumul malhamah. Ini hari pembalasan, hari pertempuran. Hada yaumul malhamah. Tapi kemudian kata Nabi apa? Lah, hada yaumul marhamah, hari kasih sayang. Makanya melihatnya, makanya lihat kalimat apa namanya? Ada seorang ahli strategi perang dari Cina, seorang jenderal ahli perang, ahli taktik perang sampai hari ini banyak dikutip pendapat-pendapatnya. Namanya siapa? Sun Tzu, yang punya buku The Art of War, seni berperang. Sun Tzu itu bilang 100 kemenangan dalam 100 pertempuran itu bukan keterampilan militer yang hebat. Nah, saya ulangi lagi. 100 kemenangan dalam 100 pertempuran itu bukan keterampilan militer yang hebat. Misalnya, Genghis Khan itu perang terus di mana-mana dan setiap peperangan menang terus ya berturut-turut. Tapi kata Sun Tzu itu bukan keterampilan militer yang hebat. Karena apa? Yang hebat tapi ya menundukkan musuh tanpa pertempuran, nah itu baru kekuatan yang hebat. Menaklukkan musuh, menundukkan kekuatan yang musuh tanpa pertempuran. Nah, itu baru hebat. Dan ini terjadi di banyak sejarah Islam. Kondak itu ada perang nggak? Kondak, sebutannya perang kondak. Tapi ada perang nggak? Ada. Nggak terjadi peperangan karena Nabi kan gali parit, nggak jadi perang. Nggak bisa. Dan banyak yang begini, itu. Khoibar dan seterusnya. Yang disebut perang ini nggak mesti bunuh-bunuhan. Itu. Banyak sebutannya perang, tapi sebenarnya tidak terjadi peperangan. Sebenarnya tidak terjadi kontak senjata. Karena musuhnya sudah lebih dulu nyerah misalnya. Karena kekuatan diplomasi misalnya. Kan kalau mau perang, Nabi itu cenderung akan mengutus orang dulu. Kamu berangkat dulu ke sana, diplomasi. Kalau mereka tunduk, ya kita nggak jadi perang. Gitu. Berulang-ulang Nabi melakukan seperti itu. Dan Nabi dalam hadis itu apa? Cerita Nabi salah satu keistimewaannya umat Muhammad adalah diberikan ditanamkan rasa takut di dalam hati musuh-musuh. Itu yang menjadikan akhirnya tidak jadi perang. Dan itu banyak diakui oleh para orientalis ya di judul Adalatul Fathil Islami di halaman 147 itu Adalatul Fathil Islami ini ada banyak kutipan dari orientalis-orientalis yang bercerita tentang itu. Ya termasuk kutipan yang juga pernah dikutip di halaman sebelumnya, yaitu
dari Gustav Le Bon ya. Al-haqqu annal umam lam ta'rif fatihina rahimina mutasamihina mislul Arab. Manusia tidak pernah mengenal sejarah penakluk yang lebih berkasih sayang dan lebih toleran dibanding dengan Arab. Maksudnya di sini adalah Islam ya, orang Arab yang sudah Islam. Kalau Arab yang belum Islam ya sangat kejam zaman dulu. Dan dulu yang namanya peperangan itu mesti kejam ya. Karena setiap peperangan itu selalu isinya adalah pembantaian. Contoh paling gampang itu ya ketika kejatuhan Baghdad. Dulu pusat kekuasaan Islam itu ada di Baghdad di masanya Abbasiyah. Jatuhnya Baghdad itu karena apa? Baghdad itu hancur karena apa? Hah? Jatuhnya Baghdad kenapa? Nggak ada yang, hah? Yang nyerang siapa? Yang nyerang, hah? Diserang oleh siapa? Kalian harus rajin baca. Baghdad itu jatuh, kekuasaan Islam itu hancur, Abbasiyah itu karena serangan Mongolia, Mongol. Dan Mongolia ini sangat-sangat kejam sekali. Sangat kejam bukan hanya terhadap manusia, tapi sampai kepada aset-aset ilmu pengetahuan. Dulu dikisahkan pada saat Mongol menguasai Baghdad, memerangi Baghdad itu tidak hanya banjir darah, tapi yang namanya sungai apa namanya Dajlah, sungai sungai apa namanya Tikrit, sungai yang sangat besar yang ada di Baghdad itu sampai warnanya hitam. Karena apa? Karena tinta. Jadi kitab-kitab itu semuanya dicemplungin ke dalam sungai. Sungainya sangat besar. Saya apa namanya? eh, saya sudah pernah lihat ya, tahun lalu saya ke Baghdad waktu di sungai. Sungai sangat besar sekali, lebarnya luar biasa. Nggak membayangkan ya, ketika lihat itu nggak membayangkan bagaimana banyaknya kitab yang dipunyai oleh umat Islam pada saat itu yang dipakai untuk apa namanya untuk nguruk ya. Untuk nguruk sungai itu dan sungai dan kitab-kitab itu untuk nguruk sungai dan bisa dijadikan jembatan bisa dilewati saking banyaknya kitab pada saat itu kitabnya umat Islam pada saat itu dan dalam di masa keemasannya konon pada saat itu orang Islam itu kan Abbasiyah ini disebut sebagai era keemasan Islam, the golden age of Islam di zamannya Abbasiyah. Karena itu pusat ilmu pengetahuan dan sebagainya. Itu saat dan itu Islam itu maju menjadi pusat peradaban karena apa? Karena menghargai ilmu pengetahuan. Kita kalau mau maju, umat Islam mau maju juga begitu. Harus kembali lagi bahwa kita itu Islam maju atas dasar ilmu pengetahuan. Konon pada saat itu saking dihargainya ilmu pengetahuan, orang kalau menulis kitab itu ditimbang, dilaporkan kepada khalifah, ditimbang. Saya nulis kitab 1 kilo, dihargai emas 1 kilo. Tuh, zaman itu, saking orang tingginya penghargaan terhadap ilmu pengetahuan. Sekarang yang paling miskin hari ini hidup ini siapa? Orang kerja paling kecil gajinya Pak. Guru. Guru, guru itu paling kecil gajinya. Itu menunjukkan bahwa kita ini masyarakat yang tidak menghargai ilmu pengetahuan.
Ya, menghargai ilmu pengetahuan. Dosen-dosen, guru sekolah itu orang yang gajinya paling kecil. Itu guru-guru di kampung-kampung itu masih ada yang gajinya cuma 200.000, 300.000. Dan saya ini sudah pernah mengalami begitu lama. Saya dulu apa namanya kerja pertama jadi guru madrasah aliyah di Sidoarjo, jauh dari kampung saya dulu. Saya sudah pernah jadi dosen dulu di UIN Sunan Ampel Surabaya. Waktu tahun 2014 dikasih gaji 6 bulan 1.200.000, sebulan 200.000. Hidup di kota besar seperti Surabaya gak cukup. Tapi ya memang begitu, dan mungkin sampai sekarang pun mungkin juga nggak banyak, belum banyak berubah ya, belum banyak berubah mungkin. Kan ya waktu itu bukan ASN ya, tapi ASN pun juga gajinya nggak seberapa sebetulnya. ASN dosen gitu. Padahal zaman dulu ya orang menulis menulis itu menulis kitab, menulis buku, ditimbang, kemudian apresiasinya adalah seberat kitab itu ditimbang dengan emas. Jadi seperti itu. Nah, eh, bandingkan ya, itu artinya eh, kembali lagi cerita kepada kekejamannya Mongol pada saat itu. Bandingkan dengan sejarah penaklukan Islam, nggak ada sejarah yang berdarah-darah seperti itu, kekejaman-kekejaman seperti itu. Bahkan yang tadi, karena memang perang itu suatu hal yang nggak bisa dihindari, Islam itu bisanya adalah mengatur bahwa perang itu tidak boleh membunuh perempuan, nggak boleh membunuh anak kecil, nggak boleh membunuh orang tua, nggak boleh membunuh pendeta, nggak boleh merusak tempat ibadah, tidak boleh merusak pohon yang hijau, nggak boleh membunuh orang sipil yang tidak terlibat, dan seterusnya. Itu. Tapi perbandingannya dengan penguasa-penguasa yang lain di luar Islam pada saat itu luar biasa. Makanya benar kata-kata sejarawan ini, bahwa dunia ini nggak pernah mengenal penakluk, ya, orang penakluk atau yang melakukan penaklukan ya, yang lebih berkasih sayang, lebih toleran dibandingkan dengan Islam, orang Arab Islam. Ya, nggak usah jauh-jauh Mongol. Hari ini lihat Israel. Ya. Semua kekejaman, kebrutalan, kebiadaban yang bisa dibayangkan oleh manusia, semuanya sudah dilakukan oleh Israel. Ngebomi rumah sakit, ngebom kamp pengungsian, orang lagi antri makanan di bom, orang lagi apa namanya, orang dimutilasi, orang hamil disayat perutnya, gitu. Sampai ada sebutan siapa namanya, untuk dulu ada pemimpinnya namanya Ariel Sharon, itu dijuluki sebagai jagal. Ya. Dunia menjuluki dia sebagai jagal, saking kejamnya. Dan akhirnya jadi presiden Israel, ya, Ariel Sharon itu yang kejamnya. Dia melakukan pembantaian luar biasa di camp pengungsian Sobro dan Satila. Saya udah pernah ke camp itu. Ya, itu jadi ya bandingkan dengan penaklukan-penaklukan Islam dulu, itu nggak ada apa-apanya dengan kekejaman orang modern sekalipun sekarang gitu. Dan dunia ini nggak ngapa-ngapain melihat kekejaman Israel seperti itu, dunia diam saja itu, karena didukung oleh Amerika dan negara-negara Eropa yang katanya berperadaban ya. Pemerintahnya diam saja, ada apa-apa. eh, saya ini tiap hari pasti berusaha untuk selalu update perkembangan di Palestina, dan itu luar biasa. Insya Allah sekali orang apa namanya
orang nggak makan, tidak minum, ya. Lalu kemudian kota itu sekarang sudah nggak ada bangunan yang layak. Rumah sakit semua sudah rusak, ya. Termasuk rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza, hancur semua. Ini orang yang mengkritik sejarah itu harusnya lihat yang seperti ini. Mana itu orang-orang yang teriak hak asasi manusia ketika berkaitan dengan mana yang teriak demokrasi. Sekarang kampus-kampus di Amerika yang demo Palestina itu apa namanya, kampusnya sudah nggak dibantu lagi oleh pemerintah. Banyak profesor dosen yang ikut demo ditangkap ini. Nggak ada demokrasi di Amerika. Sekarang apa namanya, ada keputusan pemerintah Amerika dilarang menerima mahasiswa asing. Semua mahasiswa yang terlibat gerakan Palestina dideportasi. Jadi seperti itu. Ya ada apa-apanya. Ya. Harusnya ngaca. Kalau orang mau lihat harusnya ngaca dulu. Lihat secara. Ya enggak. Dan dulu di Eropa juga begitu ya. Kemarin cerita di Spanyol ketika Islam itu akhirnya harus apa namanya, harus pergi dari Spanyol, itu juga prosesnya luar biasa, pembantaian luar biasa. Nah sekarang di halaman 158 itu ada apa namanya, 158 ya. Apakah Islam itu disebarkan dengan pedang seperti dituduhkan oleh apa namanya salah satu pemuka agama ini kepada Abu Ubaidah. Nah, kemudian yang pertama tadi Islam sudah menegaskan la ikraha fiddin, itu sudah nggak mungkin karena ajaran Islam melarang. Lalu kemudian yang kedua, Islam ini nggak mungkin, kalau Islam itu apa namanya disebar dengan paksaan, kecenderungan manusia pasti akan menolak. Betul. Karena semua orang pasti ingin mendapatkan kebebasan berpikir. Betul. Dan ketika ada pemaksaan akan cenderung menolak. Ada yang membandingkan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa nggak pernah perang, tapi Nabi Muhammad kok perang berulang-ulang. Dan Nabi Isa itu dakwahnya cuma 3 tahun, tanpa perang. Sementara Nabi Muhammad 13 tahun tanpa perang. Tapi Nabi Isa juga pernah mengatakan, Majid tuli ulki salaman bal saifan. Nabi Isa pernah mengatakan, saya nggak datang kepada kalian untuk menyebarkan perdamaian, tapi dengan pedang. Yang keempat, dalam sejarahnya, kalau dibandingkan dengan Kristen misalnya, ya Kristen itu sejarahnya sangat berdarah-darah. Karena Kristen itu besar, itu dulu juga karena penguasa yang memaksakan, penguasanya waktu itu agamanya Kristen, yang memaksakan agama ini disebarkan, yaitu Konstantin, yang penguasa Romawi waktu itu. Romawi ekspansi terus-menerus. Ya. Lewat kekuasaannya Konstantin inilah apa namanya Kristen jadi besar di Eropa. Perang salib itu juga yang memulai adalah orang Kristen.
Dan perang di antara mereka itu juga sebenarnya keras ya, antara Katolik dan Protestan. Ya, zamannya penjajahan, penjajah itu selalu membawa tiga misi, ya, 3G, ya, gold, gospel, dan glory. Itu. Dia tidak hanya mencari kemenangan politik, tapi juga mengeruk sumber daya alam, dan gospel itu membawa kitab suci, membawa misi keagamaan. Makanya seperti agama Kristen dan Katolik di Indonesia itu, ya, fakta sejarahnya memang dibawa oleh penjajah, gitu. Baik oleh Belanda maupun oleh Portugis, gitu. Artinya ketika orang mau mengatakan apa namanya Islam disebar dengan kekuasaan dan lain sebagainya, ya harus sengaja dulu dengan sejarahnya, gitu. Ini juga ada, ya, ini memang kisah apa namanya sejarahnya orang, ya, perbandingan, maksudnya supaya supaya imbang, ya. Di halaman 174 tuh ada apa namanya kisah-kisah bagaimana dulu Kristen di Eropa itu disebarkan dengan tangan kekuasaan, ya. Anata famima la syakka fihi anata hawwal al-jumu' al-kabirah minal Uropiyin ila Nasraniyah qad tamma tahta ru'bis sayfi. Dan itu yang ngomong adalah sejarawan Eropa sendiri, ya, bahwa tersebarnya Kristen di Eropa itu, ya, atas apa namanya di bawah bayang-bayang pedang, gitu. Misalnya di sini wayakfi tadzkirah bima fa'alahu Charlemagne. Charlemagne ini adalah Carolus, salah satu kaisar Romawi, ketika dalam satu hari membunuh 4.500 orang dalam waktu satu hari. Fiyomin wahidin itu membunuh 4.500 insan rofadut tansir karena menolak untuk menjadi Nasrani. Itu. Sumama fa'alatul babawiyah pausa. Itu juga luar biasa. Kalian apa namanya? Itu saya tadi sekilas juga baca, ya, babawiyah ini. Ternyata apa namanya? Sejarahnya juga berdarah-darah. Sekarang Al-Khulansah di halaman 175, ya, terakhir. Kesimpulannya, yang pertama adalah anna nabiyal Islam alaihi salatu wasallam wa awwalu man ya'rif anna kulla muhawalatin li rafdin dinin alamin wahidin huwa muhawalatun fashilatun. Nabi Islam itu adalah nabi yang menegaskan bahwa setiap upaya menyeragamkan agama, menjadikan manusia ini satu agama, itu adalah upaya yang pasti akan gagal. Misalnya ada orang yang berupaya menjadikan semua manusia ini agamanya satu, itu pasti akan gagal. Dan itu yang menegaskan adalah Nabi Muhammad sendiri. Dan ditegaskan juga berulang-ulang di dalam Al-Quran. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalau Tuhanmu mau, bisa aja menjadikan seluruh manusia di muka bumi ini beriman. Tapi itu tidak dilakukan. Yang kedua, al-qaidatul islamiyah al-muhakkamah ya qaidatu hurriyatil aqidah la ikraha fiddin. Sudah jelas akidahnya berulang-ulang jadi wirid bahwa la ikraha fiddin. Yang ketiga, layak tafil Islam bi'adami ikrahi ahadin ala dukhuli bihi bal yusin al-Qur'an fi muamalatil wataniyati allati hiya ab'adud diyanati anil Islam. Al-Quran itu tidak hanya melarang memaksa orang untuk
masuk ke dalam agama Islam, tapi bahkan Al-Quran mewasiatkan hak-hak orang penyembah berhala. Penyembah berhala yang hubungannya jauh dengan Islam saja ditekankan agar supaya haknya dijaga. Fadlan anid diyanat allati turbiduna biha awasyural wahyi samawi. Anasyural wahyi samawi bitil kalwasiyati. Apalagi agama-agama yang sama-sama terikat dengan kita dalam hal sama-sama bersumber dari wahyu. Agama Yahudi, agama Nasrani itu adalah agama yang sama-sama sumbernya adalah wahyu. Kepada penyembah berhala saja Al-Quran menekankan menjaga hak-hak mereka, apalagi kepada yang sama-sama agama samawi. Bahkan yang keempat, lam taktafid da'wah al-Qur'aniyah fi tahdidil alaqati bainal umamil islamiyati wa bainal umamil lati la tadinu bi an taj'aluha mubadalata silmin bisilmin. Apa namanya? Tandibul muslimina an yakuna mauqifahum min ghairil muslimina mauqifa rahmatin wa birrin wa adlin wa qistin. Bahkan ya Al-Quran tidak hanya apa namanya memerintahkan untuk apa namanya berinteraksi secara sepadan, ya. Kalau orang baik ya kita baikin, tapi bahkan Al-Quran apa namanya menekankan ya bahwa sebaiknya sikap terhadap non muslim itu adalah sikap yang rahmah, kasih sayang, kebaikan, wabirin wa adlin wa qistin, keadilan ya gitu. Wah, itu sesuai dengan Al-Quran di sini Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Dan Nabi dalam hadis bersabda, "Man zalama mu'ahadan aw intaqasahu haqqahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin fa ana ajibuhu yaumal qiyamah." Barang siapa menzalimi orang kafir yang mu'ahad atau mengurangi haknya atau membebani di luar kemampuannya atau mengambil hartanya, mengambil kepemilikannya tanpa kerelaan, maka urusannya dengan saya pada hari kiamat. Ya, ini ancaman yang sangat jelas, sangat tegas dari Nabi ya, bahwa kita nggak boleh zalim meskipun kepada orang non-muslim. Gitu. Nah itu nggak tahu kalau ada orang mengklaim Islam tapi kemudian ngebom sembarangan di mana-mana ya. Gitu. Innal muta'ammil fi muamalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam liman asarahu yulahidu annaha kanat ala muqtadul hikmati wa huwa ri'ayatu haqqil mu'ahidina mastaqamu ala ahdihim wal akhdhu fi muamalatil munafiqina bi dhahiri halihim. Kalau orang itu mau mendalami, mengamati, mengingat-ingat bagaimana Nabi berinteraksi ya, dengan orang-orang non-Muslim di masanya, ya, maka kita bisa melihat bagaimana bijaksananya Nabi itu. Bahkan wal akhdhu fi muamalatil munafiqina bi dhahiri halihim. Bahkan orang-orang munafik itu saja diperlakukan oleh Nabi sesuai lahirnya. Lahirnya orang munafik itu apa? Islam. Orang munafik itu lahirnya apa? Islam. Padahal nggak Islam, pura-pura aja. Tapi meskipun begitu dan Nabi tahu, Nabi tetap memperlakukan mereka sesuai dengan lahirnya. Gitu. Kelihatannya di luar Islam ya sudah Islam. Dan Nabi itu pernah marahin apa namanya Zaid bin Sabit ya. Ketika Zaid ini dalam peperangan musuhnya sudah menyerah dan mengatakan saya bersyahadat, Zaid tetap menyerang orang itu. Dan Zaid mengatakan kamu hanya pura-pura. Itu ketika dengar Nabi, itu Nabi sangat marah. Gitu. Bahkan apa namanya, Zaid merasa dia baru Islam hari itu. Sebelum-sebelumnya nggak Islam karena Nabi bahkan sampai mengatakan ada syukku sodrohu. Apakah kamu sudah membelah hatinya
dadanya sudah di, sehingga kamu tahu bahwa orang itu hanya pura-pura. Kalau lahirnya sudah Islam ya udah, jangan diapa-apain. Seperti itu. Itu dalam kondisi peperangan, apalagi dalam kondisi damai seperti ini. Jangan suka, makanya jangan suka dan memang nggak boleh nuduh orang dengan tuduhan munafik. Yang tahu munafik tidak itu siapa? Hanya Allah saja. Kenapa Nabi tahu ya? Karena Nabi dapat wahyu. Tapi itu pun Nabi nggak pernah cerita kepada siapa-siapa pun munafiknya nih. Saya kasih tahu munafiknya si A, si B, si C. Nggak pernah. Ya. Nabi tahu pun karena dapat wahyu. Jadi kita jangan pernah nuduh orang munafik. Ya, hati-hati. Ya. Yang tahu munafik tidak itu Allah. Kita berhukum secara lahir. Yang lahirnya Islam ya dihukumi secara hukum Islam. Jadi seperti itu. Ya, Nabi muamalahnya sangat baik dengan non-Muslim. Bahkan banyak orang sekitarnya yang non-Muslim, orang-orang terdekatnya ya, yang non-Muslim. Saya pernah cerita banyak ya, dari mulai ketika Nabi menerima wahyu sampai Nabi wafat. Itu banyak orang-orang dekatnya Nabi, orang akrabnya Nabi itu orang-orang non-Muslim. Nah, sampai kalau ada perang itu kenapa? Imma harban li'aduin, memang diperangi sehingga Nabi harus apa namanya berperang. Audifa'an li'aduin muhajimin, mempertahankan diri. Lalu kemudian keenam, bukti bahwa Islam tidak disebarkan dengan pedang ya tadi. Contohnya seperti di Asia Tenggara. Ya tadi pertama bahwa penaklukan-penaklukan yang terjadi di masa lalu lebih bersifat politik, ya, bukan paksaan agama. Nggak ada sejarahnya Islam menaklukkan, kemudian warganya dipaksa untuk masuk Islam. Jadi lebih pada apa? Ekspansi politik. Nggak ada bedanya sama tadi, ya, sama ketika Indonesia misalnya mengambil alih Timor Timur atau mengambil alih Papua atau mengambil alih Sabah, Sarawak misalnya itu. Itu politik, nggak ada paksaan agamanya di situ. Lihat Asia Tenggara, mayoritas Islam dan itu lewat jalur pedagang, nggak ada paksaan. Atau lihat hari ini di negara seperti Eropa, Amerika tidak ada tanpa peperangan orang berbondong-bondong masuk Islam. Itu bukti bahwa Islam tidak disebarkan dengan dan orang manusia ketika dipaksa cenderung menolak dan ternyata sampai hari ini banyak wilayah-wilayah yang sudah yang memilih untuk Islam dan sampai sekarang masih Islam. Kenapa? Ya karena sejak awal memang atas dasar kerelaan. Gitu. Kalau atas dasar paksaan kan ketika yang maksa pergi balik lagi kan begitu ya. Gitu. Misalnya apakah di Indonesia ini dulu dipaksa untuk Islam oleh Belanda misalnya? Enggak, itu. Ketika Belanda pergi ya. Lalu kemudian eh, yang kedelapan, ketika dibanding-bandingkan ya, dengan agama-agama yang lain, Islam sebagai agama yang ada pada masa itu, ketika perbandingan dengan penguasa-penguasa politik pada masa itu, Islam adalah negara yang sangat santun dan ketat aturannya. Yang kesembilan tentu ada banyak testimoni dari para orientalis bagaimana apa namanya bagaimana kasih sayang penakluk-penakluk Islam, penguasa-penguasa Islam pada saat itu jika dibandingkan dengan yang lain gitu. Yang terakhir yang ke-10 annal Islam la yakufu lahzatan wahidatan an maddi yadihi li musafahati atba'i kulli millatin wa nahlatin fi sabilit ta'awuni ala iqamatil adli wa nashril amni wa syanatid dima. Islam itu tidak pernah apa namanya sehari pun ya atau sekejap pun kecuali Islam selalu mengulurkan tangannya untuk berdamai, berhubungan baik,
bermuamalah dengan baik kepada siapapun, pengikut agama apapun dan pengikut aliran apapun. Dalam rangka apa? Fisabilit ta'awun, untuk bekerja sama, ala iqamatil adli, untuk menegakkan keadilan, wa nasyril amni wa syanatid dima, menyebarkan, menjaga keamanan dan menjaga keselamatan, ya, gitu. Dan seterusnya. Dimulai dari zaman Nabi ketika Hudaybiyah. Kalau Nabi mau maksa mungkin bisa waktu itu ya, maksa untuk umroh, tapi terjadi peperangan. Nabi milih nggak usah umroh, ya, tapi Nabi pulang ke Madinah dengan perjanjian yang penting damai. Sebisa mungkin damai. Islam itu adalah agama yang sebisa mungkin pasti mengupayakan perdamaian. Walhakan al-Islam inda syarul suhulati ta'akuli. Ya, Islam itu, bahwa Islam akhirnya diterima dengan sangat pesat itu ya karena memang sangat mudah dicerna oleh akal, wa mula amatihil fitrah, dan sejalan dengan fitrahnya manusia, allati fatarallahu nasa alaiha, itu sejalan dengan fitrahnya manusia. Jadi kira-kira seperti itu penjelasan atas problem atau pertanyaan-pertanyaan atau sanggahan atau iskal dari orang-orang di luar Islam maupun di dalam Islam sendiri terkait dengan apakah Islam itu disebarkan dengan pedang atau tidak. Jawabannya tentu adalah tidak, ya, dengan penjelasan-penjelasan yang tadi itu. Dan tentu kita sebagai Muslim itu juga harus, yang perlu diingat lagi adalah tidak hanya menyalahkan kesalahpahaman orang luar yang menuduh Islam ini disebarkan dengan pedang, tapi kita sendiri harus melakukan hal yang disebut dengan satu dzari'ah, menutup celah orang untuk salah paham. Di antaranya bagaimana? Ya, jangan membawa-bawa Islam untuk membenarkan kekerasan. Jangan pernah melakukan kekerasan, suatu hal yang tidak terhormat, yang tidak beradab, kemudian di atas namakan Islam. Jangan sekali-kali. Karena itulah yang akan membuka kesalahpahaman orang luar itu. Oh, Islam itu pro terhadap kekerasan. Ya, ternyata ada yang melakukan, gitu. Misalnya ada gereja di Surabaya, di Samarinda, ada orang non Muslim di Poso dibunuh atas nama Islam. Oh, ini kan benar kan? Ini jadi pembenar. Nah, ini harus sandul dari A. Oh, kita ngomong, orang ngomong bahwa Islam itu agama yang pro terhadap kekerasan, lalu tiba-tiba ada FPI melakukan sweeping. Nah, itu kan benar kan? Penyelesaiannya dengan kekerasan, gitu. Bukan penyelesaian dengan dakwah, bukan penyelesaian dengan ajakan yang persuasif. Nah, seperti itu. Ini yang harus dilakukan, yaitu sadul zari'ah. Yang namanya sadul zari'ah. Ini menutup celah orang untuk melakukan tuduhan yang nggak benar terhadap Islam. Nabi dulu mempraktekkan ini apa tidak? Mempraktekkan. Dulu ada orang munafik mau dibunuh. Orang dia jelas orang munafik, berkhianat. Waktu mau dibunuh, kemudian jawaban Nabi apa? Saya tidak mau orang bilang bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Nanti kalau ada orang itu dieksekusi, orang akan bilang, oh, sahabatnya aja dibunuh. Gitu. Nabi nggak mau, makanya Nabi udah biarin. Itu seperti itu. Sadul Zari'ah itu sumbernya dari mana? Dari Al-Quran. Al-Quran mengatakan, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kita ini dilarang untuk mencaci maki sesembahan agama lain, Tuhannya agama lain. Nggak boleh kita mencaci. Kenapa begitu? Padahal itu keliru, misalnya. Kenapa nggak boleh? Ya karena untuk menghindari orang itu kemudian mencela Allah itu. Nah, seperti itu. Itu namanya sadul dzari'ah. Itu. Bukan membenarkan sesembahannya agama lain, gitu. Tetapi
mencaci maki atau mencela agama lain itu berpotensi melahirkan balasan cacian kembali, dan itu yang dihindari oleh Islam. Nah, seperti itu kita juga begitu ya, mari kita tampilkan sebagai duta-duta Islam, mari kita tampilkan Islam yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma ajaran Islam. Jangan membantu atau jangan membenarkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap Islam itu. Akhirnya kalau perilaku-perilaku segelintir orang itu akhirnya menjadi pembenar. Gitu. Saya sebetulnya sering lihat video-video kayak gitu ya di medsos. Ada apa namanya? Ada satu acara kemudian digeruduk. Ada satu acara padahal waktu itu acara sholawatan gitu. Digeruduk, musiknya alat speakernya dibanting dan seterusnya. Komentar-komentar orang, oh ini agama perdamaian. Maksudnya, tapi sarkas. Tuh. Ini yang katanya pro perdamaian, Islam yang begitu gitu, yang pro terhadap, yang ternyata penuh dengan kekerasan dan seterusnya. Itu ya intinya sadul dari jangan hanya kita menuntut orang lain untuk paham, tapi kita juga harus membantu memahamkan mereka dengan akhlak-akhlak yang sebisa mungkin ya. Saya kira itu. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Ini terkait sejarah. Apakah memang bisa ada peristiwa atau problematika yang tidak bisa kita dalam sejarah sendiri kan ini menjaga bangsa sendiri. Bagaimana kita ini menentukan kebenaran narasi sejarah dengan versi-versi yang berbeda, baik dari sumber Islam sendiri atau memang dari luar Islam. Ya. Apakah ada yang disembunyikan dari sejarah? Kira-kira bisa nggak disembunyikan? Nggak mungkin bisa. Karena sejarah itu penulisnya bukan hanya Muslim. Gitu. Apakah yang nulis sejarah hanya orang Islam sehingga ada sejarah-sejarah yang harus disembunyikan? Nggak ada sejarah yang disembunyikan. Ya, nggak bisa, bukan nggak ada, tapi memang nggak bisa disembunyikan. Kita mau menyembunyikan serapat apapun, itu juga pasti akan ada yang menulis. Itu konsep. Apalagi sekarang ya di era keterbukaan informasi, di mana sumber-sumber informasi juga terbuka, pasti. Jadi nggak ada yang disembunyikan. Justru itu kita juga harus menceritakan sejarah ini secara adil. Itu gini maksudnya. Islam itu sebagai agama tentu agama yang sempurna. Tapi apakah umat Islam itu sempurna? Tidak. Itu. Contohnya apa? Dalam hal sejarah khilafah lah. Orang HTI itu ya banyak bohongnya dan banyak tidak jujurnya. Karena hanya mau menceritakan yang baik-baik saja. Harus diceritakan apa adanya. Gitu. Islam sebagai agama itu agama yang sempurna. Tapi Muslim sebagai manusia, umat yang memeluk agama Islam itu tidak sempurna. Gitu. Dalam sejarah pun begitu ya. Makanya tadi saya bilang pilah antara mana Islam dan mana politik. Gitu. Karena kalau bicara politik ya macam-macam dinamikanya. Dalam sejarah kemudian penguasa-penguasa yang zalim dalam sejarah Islam ya banyak. Tapi dia tidak mencerminkan ajaran Islam. Gitu. Contoh misalnya pembantaian yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah, khalifahnya atau raja dinasti Umayyah yang kedua, anaknya Muawiyah. Demi melanggengkan kekuasaannya, dia melakukan pembantaian. Apakah itu ajaran Islam? Bukan. Itu. Yang pasti bukan ajaran Islam, karena Islam jelas melarang pembunuhan, gitu. Menghilangkan nyawa secara tidak sah,
itu termasuk dosa besar, dosa paling besar setelah syirik. Sementara waktu itu kan pembantaian sangat besar. Bahkan di antara korbannya siapa? Ya cucunya Nabi, yaitu Husain dan rombongannya, demi melanggengkan, itu demi membunuh musuh politiknya lah, orang yang berpotensi menjadi pesaing politiknya. Berdirinya dinasti Abbasiyah, awal berdirinya itu ada seorang yang namanya Abbas As-Saffah. As-Saffah itu artinya adalah penumpah darah. Itu juga pembantaian yang besar. Tapi apakah itu mencerminkan ajaran Islam? Tidak, sama sekali. Nah, jadi seperti itu dibedakan ya, antara mana Islam dan mana umat Islam. Sama seperti kita hidup hari inilah. Indonesia ini mayoritasnya Muslim. Indonesia ini mayoritasnya beragama Islam. Tapi apakah sudah mencerminkan agama Islam? Tidak. Karena Indonesia itu negara yang misalnya nggak Islamnya kenapa? Korupsinya salah satu negara dengan korupsi tertinggi di dunia. Apakah Islam memperbolehkan korupsi? Nah, kita jujur menceritakan itu. Karena itu ya di samping ya bahwa sejarah dulu itu gilang gemilang, banyak sejarah emas ya, zamannya Umar bin Abdul Aziz, zamannya Harun Ar-Rasyid dan yang lain sebagainya, yang apa namanya sejarah-sejarah kelam juga banyak. Artinya apa? Sistem politik tertentu tidak menjamin kebaikan secara total. Mau di sistem politik apapun, mau kerajaan, mau khilafah, mau apapun, itu ya ada min plusnya. Gitu. Sekarang hidup di negara demokrasi ini juga sama, ada min plusnya. Karena sistemnya tidak menjamin. Kan ya sistemnya baik, pelaksananya tidak baik, akhirnya juga nggak baik. Gitu. Kalau sistemnya kan disusun sudah sangat baik ya, tapi usernya, pelaksananya yang tidak baik. Gitu. Jadi kalau soal sistem itu di Islam ya netral saja. Gitu. Yang penting pelaksanaannya sesuai dengan substansi ajaran Islam. Gitu. Banyak negara-negara yang nggak mengenal Islam, tapi melaksanakan perintah-perintah atau nilai-nilai keislaman. Contoh sekarang Cina. Cina itu negaranya komunis, nggak mengenal Tuhan. Tapi kalau kalian lihat sekarang Cina itu luar biasa. Tempat kota-kotanya sangat bersih, ya. Sungai-sungai pun nggak ada sampah. Orang bisa jujur, ada barang ditinggal di meja, di warung kopi, di mana-mana. HP, laptop, ya aman-aman aja. Tapi di beberapa negara yang Muslim, justru keamanan seperti itu, ajaran-ajaran seperti itu tidak ada. Di Cina orang pejabat jujur, kalau ada korupsi dihukum mati. Banyak negara pejabat-pejabat korup dibiarkan saja, padahal agamanya Islam, mayoritasnya Muslim. Nah seperti itu. Jadi sistem itu nggak menjamin. Jadi mana yang maslahat. Seperti itu. Kalau sejarah tentu tadi sejarah itu ada baiknya, ada buruknya, nggak bisa ditutup-tutupi. Itu sejarah itu tertulis. Sejarah Islam itu misalnya ada di kitab Tarikh Tobari, ada Tarikh Ibnu Athir, ada Muqaddimah Ibnu Khaldun dan lain sebagainya. Itu sejarah-sejarah bisa dibaca. Tidak semuanya baik yang pasti. Sejarah pembantaian ada di sana dan seterusnya. Perebutan kekuasaan ada juga di sana. Nah, bagaimana meluruskan? Ya, meluruskan ya tugas tugas kita semua untuk menceritakan fakta sejarah itu secara jujur dan objektif. Gitu. Ya, kalau penulisan yang menyimpang tentang sejarah tentu ada banyak. Karena itu
penting adanya penguatan literasi, ya. Pentingnya kita menulis, ya. Pentingnya kita memperkuat data. Kalau mau ngomong kita juga, apalagi kepada orang di luar Islam, nggak mungkin kita hanya berdasarkan iman saja. Pokoknya udahlah, pokoknya baik, nggak usah tanya baiknya kenapa, harus dijelaskan secara detail. Datanya apa? Kalau misalnya kita nulis sejarah yang benar begini, sumbernya dari mana? Gitu. Tapi di kitab ini kan sudah dicontohkan, menceritakan tentang toleransi dalam Islam, ada semua footnote-nya di sini. Dari apa namanya? Dari sumber-sumber di sejarah di masa lalu. Baik, itu saja ya, saya kira untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.